Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifin Drestata dengan NIM 23115851. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengembangan model CNN untuk klasifikasi model batik tradisional Indonesia yang saya kerjakan untuk ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Dari tujuan program ini adalah untuk agar kita bisa mendapatkan klasifikasi secara otomatis dari model CNN ini, agar dari setiap model batik yang ada dapat diketahui ini jenisnya dari mana dan maupun namanya. Oke, langsung saja. Pertama, mari kita mulai dari datasetnya. Jadi dataset ini didapatkan dari link yang disediakan pada petunjuk ujian. Datasetnya berupa dataset batik. Dari dalam dataset ini kita bisa lihat di sini ada folder batik. Yang dari pertama itu ada folder training dan juga folder testing, dan juga di sini sudah dikelompokkan jenis-jenis dari setiap batiknya untuk nanti kita klasifikasi. Oke, mari mulai dari yang pertama, yaitu untuk melakukan pengetesan model ini kita akan melakukan setup dan mount Google Drive. Nah, lalu ini juga ada penjelasan kalau karena digit NIM terakhir saya 1, jadi proses yang akan dilakukan yaitu berupa proses-proses ini. Oke, jadi pertama kita mount Google Drive-nya, lalu memberikan alamat di mana Google Drive itu disimpan dari file dataset yang dari sini, lalu di mount ke Google Colab. Lalu selanjutnya di sini ada proses pre-processing dan augmentasi data. Lalu karena NIM saya 1, maka augmentasi yang dilakukan itu ada rotasi sebesar 30 derajat dan juga horizontal dan vertical flip. Jadi augmentasi ini berguna agar model memiliki variasi dalam datasetnya, yaitu bisa dilihat di sini dari gambar batik ini misalnya, maka akan dilakukan rotasi sebesar 30 derajat dan juga horizontal dan vertical flip. Jadi gambarnya akan di flip, dibolak-balik. Lalu membuat generator data. Jadi di sini menggunakan flow from directory untuk memuat gambar dari folder dan membuat batch untuk training. Nah, jadi di sini sebenarnya saya buat dua model. Yang pertama itu ada yang target size-nya 150 dan juga yang kedua itu ada target size-nya 225. Akan saya jelaskan selanjutnya. Lalu di sini ada mengambil data untuk training, dan didapatkan ada 20 tipe data batik. Lanjut ke membangun arsitekturnya. Lalu di sini NIM saya ganjil, jadi menggunakan 5 lapisan konvolusi seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, ini. Jadi menggunakan konvolusi reload yang sebelumnya kita mengambil library-nya terlebih dahulu untuk melakukan pemodelan gambar. Ada keras sama conv2 dan lain sebagainya. Di sini ada 5 layer, 1 2 3 4 dan 5. Lalu menggunakan softmax. Lalu di sini menggunakan softmax. Jadi gunanya softmax untuk mengubah model datanya nanti akan berupa probabilitas dari tiap jenis batik. Jadi yang probabilitasnya lebih besar maka akan terbaca sebagai model batik tersebut. Lalu di sini ada training model. Yang pertama, model dilatih selama 50 epoch. Nah, jadi di sini dilakukan proses 50 epoch dari
mengatur epoch-nya itu berjumlah 50 sampai pemrosesan. Jadi di sini sebenarnya proses epoch-nya ini lumayan memakan waktu, apalagi yang ini yang ukuran 225 kali 225, karena sampai kurang lebih sejam untuk memproses data ini, sampai peningkatan ke terakhirnya itu mencapai akurasi di angka 0,21 atau 21%. Lalu di sini akan dilakukan evaluasi. Jadi kita ambil evaluasi dari model tes dan juga dari model trainingnya. Nah, didapatkan di sini akurasinya itu didapatkan sebenarnya cukup rendah, karena dari file tes atau file yang bukan dari training tadi malah dapatnya cuma 11%. Nah, ini tes akurasi 14. Lalu di sini akan dilakukan visualisasi. Nah, ini dari akurasinya didapatkan hasilnya meningkat dari 0 sampai ke 50, itu 50 sudah lumayan membaik dari akurasinya. Sekitar kalau di sini paling tinggi mungkin 20%-an. Tapi dari loss juga menunjukkan hasil yang lumayan bagus, karena jadi lossnya di sini sangat rendah ya. Tapi dari data validasi ataupun data tesnya itu tidak terlalu ke bawah, malah dia berhenti di sini di angka sekitar 2,7. Lalu yang terakhir dilakukan prediksi 3 gambar random dari dataset. Jadi di sini kita mengambil datasetnya sejumlah 3 data random, lalu diatur supaya menunjukkan confidence atau seberapa mampu model itu yakin kalau dia memang batik tersebut. Nah, dari di sini dilihat confidence-nya memang lumayan rendah, cuma di 14 sampai 12%. Dan yang benar diprediksi cuman dari batik parang, yang lain kurang. Nah, dari di sini juga bisa dilihat modelnya memang mirip dari batik parang dan batik kawung. Lalu di sini juga sudah dilakukan penghitungan kalau ternyata ini modelnya underfitting. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, dia malah tidak bisa mewakili datasetnya ketika dilakukan pada bagian validasi loss. Di sini dia malah banyak yang prediksinya melenceng dari seharusnya. Lalu lanjut untuk model yang berukuran 224 kali 224. Nah, di sini kurang lebih prosesnya sama, hanya mengambil dimensinya itu lebih besar. Nah, di sini berbeda dari yang tadi, malah di sini overfitting. Dia di trainingnya bagus, tapi ketika dilakukan pada validasi atau di bagian model tes yang dibagi dari 20% dari data keseluruhan training, malah dia di sini turun. Nah, grafiknya tidak naik, malah jadinya datanya terlalu mengingat data sebelumnya yang digunakan pada saat training. Lalu dilakukan prediksi lagi. Nah, dari sini yang dapat dilihat juga prediksinya lebih bagus karena confidence-nya tinggi. Bisa dilihat juga sebenarnya memang hasil dari batik celup itu emang mudah diketahui dari modelnya yang cukup seperti lingkaran begini kan, tidak seperti yang lainnya. Tapi di sini confidence-nya tinggi, tapi masih salah ternyata. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.